Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Eka Wisudawati, ST MPD. Saya kuliah di Universitas Negeri Makassar, jurusan Pendidikan Kimia. Materi yang akan saya ajarkan hari ini adalah materi kimia kelas 11 semester genap dengan mata materi pokok yaitu larutan asam basa. Kita akan langsung masuk ke Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Masya Allah. Alhamdulillah hari ini adalah pertemuan pertama kita. Jadi sebelum memulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya jika kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan salah satu dari anak-anak sekalian memimpin doa, mungkin bisa. Ada ketua kelas, Bu. Oh, ada ketua kelas. Oh, silahkan. Silahkan ketua kelasnya dipimpin doanya. Doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Terima kasih ketua kelasnya. Karena ini pertemuan pertama kita, jadi alangkah lebih baiknya jika kita kenalan terlebih dahulu. Karena ibu sudah memegang absen, maka ibu akan mengabsen satu persatu dari kalian. Yang pertama Muhammad Camil Yogi. Ada Bu. Panggilannya siapa? Yogi Bu. Oh, Yogi. Asalnya dari mana? Dari Mamuju Bu. Oh, dari Mamuju. Kemudian yang kedua Happy Dwi Adelia. Halo, Bu. Asalnya dari mana? Malam, Bu. Panggilannya Happy. Wah, berarti tiap hari happy ya, bahagia terus. Kemudian yang ketiga Tiara Arnita Dewi. Iya Bu, Panggilannya siapa? Tiara, Oh, Tiara. Asalnya dari mana? Kalimantan Utara, Jauh ya. Tapi di sini tinggal sama siapa? sama suami. Oh, sama-sama. Kemudian selanjutnya Ihsan Hidayat. Ibu Dari mana asalnya? dari Desa Tuabu, Kepala. Berarti panggilannya Hidayat atau Ihsan? Ihsan. Ihsan. Oh. Kemudian Madinah. Hadir, Bu. Asalnya dari mana? Saya dari Tapalang, Bu. Oh, dari Tapalang. Kemudian Sabrianti. Hadir, Bu. Panggilannya siapa? Anti. Oh, Anti. Asalnya dari mana? Saya dari Lakahan, Kabupaten Mas. Oh, langsung. Kemudian Rina Andriani. Hadir, Bu. Asalnya dari mana? Dari Mahdi, Oh, dari Kabupaten. Mambi. Panggilannya Rina. Iya, Bu. Oh, Rina. Kemudian Mariani. Hadir Bu, Asalnya dari mana? dari Mamuju. Oh, dari Mamuju. Panggilannya Mariani atau Ani? Ani. Oh, Ani. Oke, karena kita sudah saling mengenal, nah sekarang Ibu akan membacakan tentang tujuan dari pembelajaran kita hari ini. Nah, seperti yang kita lihat di depan adalah materi yang akan kita pelajari hari ini adalah perkembangan konsep dan teori asam basa. Adapun tujuannya yaitu kita lihat dari kompetensi dasarnya terlebih dahulu. Ada dua kompetensi dasar yang akan kita pelajari, yaitu 3.10 yaitu memahami konsep asam dan basa serta kekuatannya dan dari kesetimbangan pengionannya dalam larutan. Kemudian yang kedua, menentukan trayek perubahan pH beberapa indikator yang diekstrak dari bahan alam. Namun indikator pencapaian kompetensi pada pertemuan pertama kita hari ini adalah tentang memahami tentang teori asam basa menurut para ahli, yaitu menjelaskan teori asam basa menurut Arrhenius, menjelaskan teori asam basa menurut Bronsted-Lowry, kemudian menjelaskan teori asam dan basa menurut Lewis. Kemudian yang terakhir adalah menentukan spesies asam basa berdasarkan teori asam basa menurut para ahli. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita yaitu peserta didik kalian ini diharapkan mampu untuk menjelaskan nantinya di akhir pembelajaran, mampu untuk menjelaskan dan mengetahui bahwa apa itu teori asam basa menurut Arrhenius, apa itu pengertian asam basa menurut Bronsted-Lowry, dan pengertian asam basa menurut Lewis, dan mampu untuk menentukan spesies asam ataupun basa berdasarkan teori asam basa menurut para ahli. Nah, kemudian adapun langkah pembelajaran kita hari ini. Nah, sebelum kita masuk pembelajaran, saya akan menjelaskan sedikit langkah pembelajaran kita. Nah, metode yang akan kita gunakan adalah discovery learning, di mana
di sini bukan saya yang akan langsung memberikan materi kepada kalian, tapi kita bersama-sama untuk menemukan jawaban di mana kalian akan diberikan stimulasi terlebih dahulu, kemudian setelah diberikan stimulasi kalian akan menentukan masalah apa, mengidentifikasi masalahnya, kemudian kita akan bersama-sama memecahkan masalah tersebut. Jadi tipe pembelajaran ini bukan materi ini langsung diberikan kepada dari saya dan langsung diberikan kepada kalian, tetapi kita bersama-sama untuk mencari jawaban dari permasalahan tersebut. Nah, sebelum masuk ke pembelajaran, saya akan membagikan LKPD terlebih dahulu dan bisa dibagi karena ada 8 orang, jadi satu kelompok bisa 2 orang. Saya akan membagikan LKPD terlebih dahulu. Silahkan dituliskan nama, kelompoknya bisa di teman di sampingnya agar lebih mudah. Silahkan diperhatikan LKPD-nya. Sudah duduk bersama teman kelompoknya? Sudah, Bu. Nah, apakah saya ingin bertanya, apakah kalian suka memakan jeruk? Apakah ada yang bisa terlebih dahulu bisa menjelaskan apa yang gambar di atas ini? Gambar A itu apa? Jeruk. Terus gambar yang kedua? Sabun mandi. Nah, kira-kira apa hubungannya dengan pembelajaran kita hari ini? Kan pembelajaran kita tentang asam dan basa. Jeruk bersifat asam, Bu. Ya, sabun terus bersifat basah, Bu. oh, sabun bersifat basa. Iya, Masya Allah. Nah, buah jeruk ini seperti yang kalian katakan bahwa dia memiliki rasa yang asam dan mudah didapatkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jeruk ini mengandung vitamin C dan baik untuk dikonsumsi setiap harinya. Nah, seperti yang kalian katakan tadi bahwa yang B ini adalah sabun. Contohnya dari larutan basah. Silakan dibuka LKPD-nya di halaman 3. Kita bahas bersama terlebih dahulu. Silakan diperhatikan. Dituliskan ya jawabannya, kita sama-sama mencari jawabannya. Nah, bagian A itu adalah, tadi ada yang mengatakan apa? Bagian A itu adalah gambar lemon atau lemon. Nah, rasa yang dihasilkan oleh gambar tersebut adalah masam ya, atau asam, atau biasanya orang bilang itu ini kecut. Terus dari gambar tersebut dapat kita lihat bahwa itu adalah contoh dari asam. Nah, ada yang bisa menyebutkan contoh lain dari asam? Saya, Bu. Ya, Happy, silahkan. Cuka, ya. Saya, Bu. Ya. Mangga, Bu. Oh, mangga, ya, betul. Terus kopi, ya, betul. Nah, beberapa contoh yang disebutkan oleh temannya tadi betul bahwa contoh dari asam itu dalam kehidupan sehari-hari seperti cuka yang biasa kita pakai untuk makan bakso ya. Dingin-dingin gini emang enak makan bakso ya. Nah, seperti cuka, kopi, dan ataupun di aki mobil. Nah, aki mobil itu dia termasuk larutan asam. Kemudian gambar B, tadi ada yang menyebutkan bahwa gambar B ini adalah sabun. Rasa yang dihasilkan, ada yang pernah nyobain sabun? Sering, Bu, tiap hari. Sering dimakan ya? Oh, wah, kurang fokus nih kayaknya. Nah, rasa yang dihasilkan oleh sabun itu adalah pahit. Maka dari itu gambar tersebut atau gambar B adalah contoh dari larutan basah. Nah, contoh lain dari larutan basah siapa yang bisa menyebutkan? Ada? Baking soda. Oh ya, wah, sering bikin kue kayaknya ini. Oke, contoh lain dalam kehidupan sehari-hari yaitu adalah baking soda, amonia, ataupun aseton. Sudah diisi semua LKPD-nya? Sudah? Kita lanjut ke halaman selanjutnya. Nah, setelah kita mengenal asam dan basa secara sederhana, coba kita perhatikan kasus di bawah ini. Di sekitar kita banyak larutan yang tergolong larutan asam dan basa. Tapi bagaimana membedakan larutan tersebut? Apakah ketika rasanya asam kita akan mengatakan bahwa itu asam? Kan tidak juga. Tadi ada contoh kopi. Kopi kan rasanya pahit, tapi dia tergolong asam. Nah, bagaimana kita membedakan hal tersebut? Makanya ada penelitian yang menunjukkan
bahwa ada 3 pendapat ilmuwan yang memudahkan kita untuk membedakan mana larutan asam dan mana larutan basa. Yaitu ada 3 teori. Pertama, teori asam basa Arrhenius, teori asam basa Bronsted-Lowry, dan teori asam basa Lewis. Kemudian tahap selanjutnya adalah kita akan mengidentifikasi masalah. Nah, tahap ini kira-kira masalah apa yang ditimbulkan jika kalian membaca kasus ini. Nah, Ibu berikan satu contoh, yaitu masalah yang bisa kita sebutkan adalah apa yang dimaksud dengan asam basa berdasarkan teori Arrhenius. Berarti identifikasi masalah yang kedua apa? Ada yang tahu? Ya, kenapa? Silakan. Bagaimana membedakan larutan asam basa? Iya, silakan dituliskan di LKPD-nya masing-masing identifikasi masalahnya. Sudah selesai identifikasi masalah? Ya, Bu. Kemudian kita lanjut di pengumpulan data. Nah, di pengumpulan data ini kita ada materi tadi yang saya bagikan, silahkan dibaca. Kemudian kita akan lanjut di bagian pengolahan data. Silahkan dibuka di bagian di halaman selanjutnya di LKPD-nya.